perkenalkan nama saya Muslim dengan NIM 1905100254. Nah, sekarang saya di sini ingin menjawab beberapa soal ujian akhir semester Hukum Jaminan kelas 6B. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan asas pemisah vertikal dan asas pemisahan horizontal dalam UPA? Jawabannya, asas pelekatan vertikal adalah asas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan tertancap menjadi satu. Sedangkan asas pemisahan horizontal yaitu menjelaskan bahwa kepemilikan atau asas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan, tanaman serta benda-benda yang di atasnya. Dalam artian pemilik tanah belum tentu sebagai pemilik bangunan. Pemilik bangunan adalah orang yang mendirikan bangunan walaupun tanah di bawahnya bukan miliknya. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan privilege di dalam KUH Perdata? Jelaskan dengan contohnya. Jawab. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada Undang-Undang Hak Privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat dilihat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjaman uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian hak tanggungan, disertai dengan contohnya masing-masing. Jawab. Perjanjian pinjaman uang adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hak, yakni pinjaman uang. Contohnya, pinjaman uang di bank, pinjaman uang di koperasi, dan sebagainya. Selanjutnya, perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Selanjutnya, jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atau harta bergerak dan tidak bergerak yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contohnya, penyerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit. Selanjutnya, perjanjian hak tanggungan adalah suatu perjanjian yang memiliki hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Kemudian nomor 4. Jelaskan macam-macam bank garansi disertai perbedaannya dengan jaminan per orang. Jadi jawab. A. Bank garansi untuk pita cukai tembakau. Bank garansi ini ditujukan kepada kantor bea cukai. Tujuannya sendiri untuk kepentingan perusahaan pabrik rokok sebagai bentuk penangguhan pembayaran pita cukai tembakau. Kedua, bank garansi untuk tender dalam negeri. Bank garansi ini diberikan kepada broker atau yang memberi pekerjaan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender luar negeri tersebut. Yang ketiga, bank garansi untuk tender luar negeri. Bank garansi ini ditujukan kepada kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong, di mana bor sendiri adalah pihak yang berasal dari luar negeri.
Selanjutnya, bank garansi untuk penangguhan biaya masuk. Bank garansi ini diberikan kepada kantor bea cukai, tujuannya agar pemilik barang bisa meminta penangguhan pembayaran barang bea cukai. D. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. Bank garansi ini diberikan kepada borrower untuk kepentingan kontraktor demi menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari borrower langsung sebagai kesepakatan. Yang kelima, selanjutnya nomor 5. Apa yang maksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut? Jelaskan beserta contohnya masing-masing. Jawab. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Proses terjadinya resi gudang dimulai dari petani ataupun kelompok petani, koperasi atau UKM, ataupun pelaku usaha yang mendatangi gudang yang ditunjuk dengan membawa komoditi yang akan diresi gudangkan. Lembaga penilaian kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, dan jangka waktunya. Sementara itu, pengelola gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola gudang juga akan menerbitkan resi gudang setelah menerima kode registrasi dari pusat registrasi. Pengelola gudang juga akan memberitahu semua informasi tersebut kepada badan pengawas. Resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjuk. Baik, itulah soal beserta jawaban ujian akhir semester MK Hukum Jaminan kelas 6B. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.